Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Alvina Nur Azizah, yang kedua Echa Dwi Aprilia, yang ketiga Haliza Amalina, dan yang keempat Muhammad Wildan Habibi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang bertemakan pernikahan ikhtiar mewujudkan keluarga berkah. Untuk poin pertama, cinta dan fitrah manusia untuk menikah. Menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa pelipur lara. Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya adalah perasaan manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa manusia. Cinta bisa bernilai positif tapi juga bisa bernilai negatif, tergantung pada bentuk penyalurannya. Menurut ajaran Islam, perasaan cinta akan membawa kebaikan kepada manusia bila disalurkan hanya dalam bingkai pernikahan. Sebab orang yang jatuh cinta umum diketahui bahwa mereka seringkali menyalurkan perasaan cintanya dengan selalu berada di dekatnya, saling memandang, saling berbicara, bahkan lebih dari itu. Semua aktivitas ini secara tegas oleh Islam dilarang karena menimbulkan dampak negatif bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Next. Yang kedua, fitrah manusia untuk menikah. Secara sinonim, kata nikah berarti berhimpun. Secara sinonim Al-Quran juga menggunakan kata zawajah yang artinya menjadi berpasangan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria kepada wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap manusia wajar ingin memiliki pasangan. Penyaluran naluri berpasangan ini dapat terwujud dari hubungan pacaran, hidup serumah tanpa ikatan resmi, atau dalam hubungan ikatan resmi. Agar dorongan berpasangan ini dapat tersalurkan dengan benar, maka Islam mensyariatkan pernikahan. Next. Yang ketiga, hikmah pernikahan. Yang pertama, memelihara keberlangsungan manusia. Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, melanjutkan keturunan oleh generasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengontrol hawa nafsu. Pernikahan dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan yang diharamkan agama, sebab nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal. Karena rahasia pernikahan yang tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah. Yang ketiga, pernikahan membuka karunia pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bukan rahasia lagi dalam kehidupan di dunia yang sementara ini bahwa ketika seseorang memutuskan atau merencanakan pernikahan, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu rezekinya dengan seluas-luasnya sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah An-Nur ayat 32. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Yang selanjutnya yaitu poin B, kriteria pendamping hidup dan ikhtiar mencarinya. Yang pertama ada kriteria ideal pendamping hidup. Remaja atau orang dewasa memilih pendamping hidup didasari sejumlah pertimbangan atau variabel tertentu. Pada umumnya, orang-orang cenderung memilih kekayaan, kedudukan, dan atau fisik rupawan sebagai prioritas utama dalam menentukan pendamping hidup mereka. Pandangan masyarakat ini wajar, sebab umumnya tiga hal inilah yang dianggap akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia. Namun, cara pandang materialistik ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Barang siapa yang kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya fakir. Barang siapa kawin dengan perempuan karena keturunannya, maka Allah akan menghinakannya. Tetapi, barang siapa kawin dengan tujuan agar lebih dapat menundukkan pandangannya, membentengi nafsunya, atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan memberikan barokah kepadanya. Dengan perempuan itu dan kepada si perempuan juga diberikan barokah karenanya."
Dalam ajaran Islam, yang pertama dan diutamakan adalah seagama dan akhlak yang terpuji, karena keduanya akan membawa kebahagiaan bagi pasangan dan anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, seorang laki-laki karena nalurinya sebagai manusia boleh menjadikan kecantikan, kedudukan, dan kekayaan menjadi syarat utama. Sebab ada yang lebih utama yaitu kadar ketakwaan atau agamanya. Selain itu, hendaklah seorang muslim juga mempertimbangkan latar belakang keluarga masing-masing. Sebab pernikahan tidak hanya menyatukan dua diri yang berbeda, melainkan juga dua keluarga yang berbeda. Untuk yang selanjutnya ada ragam ikhtiar mencari pendamping hidup. Dalam Islam, cara mencari jodoh yang disyariatkan adalah ta'aruf. Secara bahasa, ta'aruf adalah perkenalan. Dalam istilah agama, ta'aruf adalah proses pertemuan perkenalan seorang pria dengan wanita dalam suasana terhormat ditemani pihak ketiga dengan tujuan mencari pasangan hidup. Dalam proses ini, pihak pria wanita dipersilahkan saling menanyakan berbagai hal terkait pernikahan agar tidak menimbulkan kekecewaan di lain hari dan harus berkata jujur. Disarankan untuk melihat wajah calon mendamping dengan seksama agar memberikan kemantapan pada mereka. Mereka dapat bertanya pada pihak ketiga untuk memperoleh informasi yang lengkap dan benar tentang calon pasangan. Metode ta'aruf adalah cara yang jelas dan halal karena pacaran tidak perlu dijalankan dan haram menurut Islam. Selanjutnya yaitu C. Menjaga ifah atau kesucian diri dengan tidak pacaran dan tidak berzina. Next. Definisi pacaran. Ya, menurut KBBI edisi ketiga tahun 2002, pacaran adalah kekasih atau teman atau lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Sedangkan Duval dan Miller tahun 1985 menyebutkan bahwa pacaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menemukan dan mendapatkan pasangan dari lawan jenis yang disukai, yang dirasakan nyaman dan dapat dinikahi. Arianto 2008,3. Next. Ya, larangan berpacaran. Ditinjau dari sudut pandang ajaran agama Islam, aktivitas pacaran pranikah dengan beragam gayanya adalah haram alias tidak bisa dibenarkan. Apapun bentuknya itu tetap dilarang, kecuali bila pacaran pranikah tersebut tidak melanggar aturan agama terkait hubungan laki-laki dengan perempuan non-mahram. Aturan tersebut antara lain terdapat 1. Larangan mendekati zina dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, larangan berduaan di tempat sunyi atau berhalwat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir. Next. Ketiga, larangan melihat lawan jenis tanpa maksud yang dibolehkan agama. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang bisa nampak darinya. Quran surat An-Nur ayat 30-31. Yang keempat, larangan menyentuh apalagi memegang lawan jenis. Ditikam seseorang dari kalian kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Pertanyaannya adalah, adakah hubungan pacaran tanpa berpandangan, berpegangan, ataupun berduaan dengan si doi? Tampaknya hal ini sulit terwujud. Sementara itu, jika pacaran dilakukan setelah akad nikah, Islam malah menganjurkan dan dinilai berpahala, bahkan mendatangkan kesenangan bagi kedua belah pihak. Next. Manajemen hati agar tidak berpacaran. Mungkinkah para remaja muslim yang dilanda gelora cinta yang begitu besar tidak menyalurkan perasaan tersebut dalam bentuk pacaran? Jawabannya adalah sangat mungkin. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu pertama,
menyadari bahwa pacaran hukumnya haram dan memiliki dampak negatif yang mendatangkan dosa. Yang kedua, meyakini bahwa jodoh kita yang terbaik sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Tahu, sehingga tidak perlu merasa galau bila tidak punya pasangan. Yang ketiga, kuatkan tekad untuk membahagiakan orang tua terlebih dahulu sebelum membahagiakan orang lain. Poin D, meraih keluarga berkah dalam pernikahan. Next, meraih keluarga berkah dalam pernikahan. Sebuah kenikmatan dipandang berkah bila meningkatkan kebaikan orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Karena berkah artinya bertambahnya kebaikan, maka berkah tidak identik dengan banyak atau melimpah. Artinya sesuatu yang berkah bisa banyak melimpah, bisa juga tidak. Yang penting kenikmatan itu membuat seseorang semakin dekat dengan Allah SWT. Hasim 2012. Ciri keluarga berkah yang pertama, keluarga yang membawa kebaikan pada diri mereka dan orang lain. Kedua, sakinah atau tenang tentram, mawaddah penuh cinta dan rahmah diliputi kasih. Yang ketiga, semua anggota keluarga merasa nyaman, tenang dan bahagia. Yang keempat, meningkatnya kualitas keimanan para anggota keluarga. Yang kelima, bertambah bijak. Yang keenam, wawasan bertambah. Yang ketujuh, akhlak makin baik. 8, rezeki dan kesehatan yang membawa kebaikan. Yang kesembilan, anak-anak yang soleh atau soleha. Next, upaya meraih keluarga bahagia sebelum menikah. Yang pertama, menata niat menikah, yaitu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak berpacaran, mencari calon pendamping hidup melalui cara yang diperbolehkan ajaran Islam, misalnya ta'aruf. Yang ketiga, menyiapkan diri secara fisik dan psikis, termasuk ilmu berumah tangga. Yang keempat, bermusyawarah dengan orang tua agar memperoleh restu dan dukungan. Next, saat menjalani kehidupan rumah tangga, yang pertama, mempertahankan motivasi menjalani pernikahan untuk beribadah. Yang kedua, menjadikan ridha Allah sebagai pedoman dalam berumah tangga. Yang ketiga, suami dan istri menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Tugas pokok suami adalah mencari nafkah, dan mengurus rumah tangga merupakan tugas utama istri. Yang keempat, memperlakukan pasangan dengan ma'ruf atau baik. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku, bergulung Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tabrani dan Tirmizi. 5. Membiasakan bersikap sabar dan syukur. Yang keenam, saling terbuka dalam berbagai urusan. Yang ketujuh, bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan. Poin E, ragam pernikahan kontroversial. Next. Yang pertama, nikah dalam kondisi hamil. Ulama berpendapat hukumnya haram apabila menikahi bukan orang yang menghamili, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia menuangkan air atau maninya pada tanaman orang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud tanaman orang lain adalah haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain, baik hamilnya karena zina ataupun karena hubungan suami istri yang sah. Pendeknya, bila seorang wanita sedang hamil, maka haram untuk dinikahi oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang menyetubuhinya. Yang kedua itu nikah beda agama. Pendapat dari ulama yang tentang hukum pernikahan beda agama antara makruh dan mubah didasari oleh surat Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa menikahi wanita ahlul kitab dihalalkan untuk seorang muslim, namun dengan syarat sebagai berikut. A. Wanita ahlul kitab tersebut tidak pernah melakukan perbuatan maksiat seperti zina dan sejenisnya. Yang B. Hanya laki-laki muslim yang boleh menikahi wanita ahlul kitab, sedangkan wanita muslim tidak boleh menikahi laki-laki yang berbeda agama dengannya. Next. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah yaitu seorang pria menikahi seorang wanita sampai jangka waktu tertentu dengan memberikan mahar sesuatu tertentu, dan jika waktunya telah habis maka wanita itu terpisah dari pria itu dengan tanpa talak atau cerai, dan wanita itu harus beristibra atau menanti masa iddahnya selesai dengan memastikan kesuciannya dan tidak ada janin dalam kandungannya.
dan tidak ada hak waris antara keduanya, nikah ini boleh atau halal di awal masa Islam, kemudian diharamkan oleh Rasulullah SAW. Maktobah Samilia 506. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.